Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulhidin. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, tepatnya di program S1 Teknik Lingkungan Mataram. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi prasyarat untuk sertifikasi dosen pada tahun 2022. Bidang keilmuan saya adalah manajemen lingkungan atau environmental management, yang di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya ada konsep teknologi, ada pencegahan pencemaran laut, kemudian ada rekayasa kualitas lingkungan tambang, dan salah satunya adalah AMDAL. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan gambaran perkuliahan mata kuliah AMDAL yang saya ampu di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram. Mata kuliah AMDAL ini merupakan mata kuliah wajib di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram yang dengan bobot 2 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Adapun capaian mata kuliah, capaian pembelajaran yang diinginkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memiliki kompetensi, mengerti dan memahami dasar-dasar AMDAL. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa di kampus Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram diharapkan mengerti dan memahami dasar-dasar analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua adalah mengerti dan memahami proses penyusunan AMDAL, mulai dari studi awal sampai kepada persetujuan lingkungan ketika nanti AMDAL tersebut memperoleh izin lingkungan, atau sekarang yang disebut sebagai persetujuan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mengerti dan memahami penyusunan dokumen AMDAL, jadi apa saja yang menjadi isi atau konten di dalam dokumen AMDAL tersebut, dan mampu melakukan identifikasi, perakiraan, evaluasi, dan mitigasi dampak lingkungan. Dan yang terakhir adalah mengerti dan memahami penilaian AMDAL dan penerbitan persetujuan lingkungan. Jadi beberapa hal tersebut adalah capaian pembelajaran yang dihajatkan, yang diinginkan dalam perkuliahan AMDAL ini. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan ini adalah mata kuliah yang nantinya akan berbicara atau mempelajari tentang aspek legal di dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi berbicara tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan AMDAL tersebut. Kemudian akan berbicara tentang prosedur AMDAL, bagaimana AMDAL kemudian disusun dan sebagainya. Teknik pengumpulan data, analisis data, bagaimana rona awal di dalam dokumen AMDAL, kemudian bagaimana rencana pengolahan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan di dalam dokumen AMDAL. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam memberikan mata kuliah AMDAL ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Jadi saya memberikan materi kepada mahasiswa, kemudian ada diskusi, dan biasanya ada studi kasus. Jadi beberapa studi kasus yang berkaitan dengan AMDAL, kemudian saya membuat kelompok-kelompok kecil untuk kemudian membantu mahasiswa untuk bisa mengeluarkan potensi bagaimana mengungkapkan pendapat, khususnya yang berkaitan dengan AMDAL, ya, dengan mata kuliah tersebut, ya. Kemudian selanjutnya adalah mata kuliah ini, ya, mata kuliah AMDAL ini beberapa pokok bahasan yang kemudian menjadi pokok bahasan penting yang akan nanti disampaikan mulai dari awal sampai akhir perkuliahan, sampai ujian akhir semester. Di antaranya yang pertama adalah aspek legalitas AMDAL, ya, aspek legalitas AMDAL, di mana kaitannya dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, apa saja yang kemudian yang menjadi regulasi-regulasi di dalam peramdalan, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketika menyusun AMDAL, apa saja sih dasar-dasar hukum yang kemudian dipakai di dalam penyusunan AMDAL. Nah, tentunya kita tahu bersama kalau sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu sudah merubah beberapa aspek di dalam
penyusunan AMDAL yang dulunya misalnya salah satunya peraturan perundang-undangan yang masih menggunakan Permen LH nomor 39 tahun 2019 misalnya, sekarang sudah diganti semua menjadi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 nomor 22 tahun 2021 sorry. Jadi ini adalah beberapa perubahan-perubahan yang nantinya juga akan disampaikan di dalam perkuliahan. Jadi update terkait dengan peraturan perundang-undangan atau aspek legalitas kenapa AMDAL ini menjadi penting dalam segi hukum gitu ya, dalam segi regulasi di Indonesia. Yang kedua, pokok bahasan yang kedua di dalam mata kuliah ini adalah teknik pengumpulan dan analisis data, termasuk juga bagaimana penyajian rona lingkungan awal. Ya, ini juga menjadi salah satu bahasan di dalam kajian atau bahasan di dalam mata kuliah ini. Jadi rona lingkungan awal, bagaimana kemudian kita menyajikan rona lingkungan awal yang sebelum terjadinya usaha atau kegiatan misalnya, kemudian setelah nantinya ada kegiatan. Nah, bagaimana mencuplik atau menampilkan rona lingkungan awal ini menjadi satu pokok bahasan tersendiri di dalam mata kuliah ini. Karena mengapa ini menjadi penting? Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam dokumen AMDAL, rona lingkungan awal ini menjadi satu dokumen atau satu subbab yang wajib adanya untuk kemudian diisi dengan sangat valid. Kenapa? Karena dengan mengisinya dengan bagus, dengan valid, dengan lengkap, bagaimana mencuplik atau mendeskripsikan rona awal yang lengkap begitu, maka akan mempermudah di dalam nantinya mengidentifikasi dampak dan bagaimana nanti pengolahan terhadap dampak yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah mata kuliah ini akan membahas tentang dasar-dasar AMDAL yang nantinya melingkupi salah satunya misalnya pertama pengertian AMDAL itu sendiri, kemudian dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan di dalam penyusunan dokumen AMDAL. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian sekarang diupdate kondisinya ya, diupdate yang sudah tidak berlaku juga yang dulunya tidak berlaku. Kita akan bahas kemudian updatingnya seperti apa, itu akan dibahas di dalam perkuliahan ini. Termasuk juga bagaimana perkembangan dan peranan AMDAL dalam pembangunan. Nah, ini menjadi penting. Nantinya di sini kita akan membahas bagaimana sih kemudian AMDAL ini berperan di dalam pembangunan, khususnya bagaimana AMDAL ini dapat berperan sebagai salah satu instrumen di dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Sebagaimana yang kita tahu misalnya di dalam Undang-Undang 32 2009 ya, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disampaikan bahwa ada beberapa instrumen di dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Nah, salah satunya adalah AMDAL. Nah, nantinya di dalam perkuliahan ini akan banyak dibahas tentang bagaimana sih sebenarnya AMDAL ini masuk ke dalam peran pentingnya di dalam aspek pembangunan. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara aspek pembangunan dengan konservasi lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya pokok bahasan selanjutnya adalah bagaimana proses penyusunan AMDAL. Nah, di sini juga nanti akan dipelajari tentang proses penapisan ya. Bagaimana kemudian kita men-screening, menapis suatu usaha kegiatan tersebut dia termasuk AMDAL atau bukan. Misalnya ketika dia termasuk AMDAL, maka dia termasuk AMDAL yang tipe apa gitu. Tipe A, B, atau C gitu. Misalnya tipe yang risikonya sangat tinggi, risiko sedang, atau risikonya kecil atau rendah misalnya. Nah, di sini nanti akan kita pelajari tentang bagaimana menapis itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana syarat penyusun AMDAL. Jadi bagaimana sih syarat-syarat orang bisa menyusun AMDAL? Apakah semua orang bisa menyusun atau membutuhkan kompetensi khusus? Nah, ini juga nanti akan dibahas di dalam topik bahasan tentang penyusunan AMDAL. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana proses keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan AMDAL. Nah, ini juga menjadi hal penting, ada subbab pokok yang harus dibahas di dalam perkuliahan ini untuk memberikan gambaran bahwa peran penting masyarakat di dalam penyusunan dokumen AMDAL. Nanti kan kita kenal namanya konsultasi publik misalnya, bagaimana kita sosialisasi terhadap usaha atau kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita susun dokumen AMDAL-nya. Maka di sana perlu dan wajib adanya untuk melibatkan masyarakat, untuk melihat bagaimana aspirasi masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat. Nah, itu juga akan dibahas di dalam perkuliahan ini. Termasuk juga nantinya akan ada jenis-jenis AMDAL misalnya. Nah, itu juga akan menjadi bahasan di dalam pokok bahasan penyusunan AMDAL ini. Kemudian selanjutnya mata kuliah ini juga akan berbicara tentang penyusunan dokumen AMDAL secara umum, yaitu ada KA AMDAL atau kerangka acuan
analisis dampak lingkungannya, kemudian dokumen AMDAL, dokumen analisis dampak lingkungan, dan dokumen RKL-RPL, yaitu dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini menjadi satu paket, jadi nanti di dalam perkuliahan ini akan memberikan gambaran saja, gambaran umum di dalam dokumen yang menjadi dokumen inti di dalam dokumen AMDAL, yaitu ada KA AMDAL, ada dokumen AMDAL, dan RKL-RPL. Nah, ini akan diberikan gambaran kepada mahasiswa tentang apa sih yang ada di dalam dokumen KA AMDAL itu apa saja misalnya, kemudian yang di dokumen AMDAL apa, kemudian yang di RKL-RPL apa. Nah, ini akan diberikan gambaran khusus tentang dokumen ini secara umum ya. Termasuk juga di dalamnya nantinya yang berbicara khusus tentang RKL-RPL misalnya, tentang rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan. Selain itu juga pokok bahasan yang menjadi penting adalah identifikasi, kemudian perakiraan dan mitigasi dampak lingkungan. Nah, ini juga nanti menjadi satu bahasan tambahan yang akan diberikan, bagaimana untuk mengidentifikasi suatu dampak lingkungan, kemudian bagaimana memperakirakan, kemudian bagaimana mitigasi dampak lingkungan tersebut ya. Ya, termasuk juga di dalamnya bagaimana tadi penapisan, perlingkupan ya, bagaimana perakiraan dan evaluasi dampak gitu. Kapan kemudian dampak ini dinyatakan sebagai dampak penting misalnya, kemudian bagaimana kemudian prosesnya dia bisa masuk kepada dampak penting hipotetik misalnya, menuju dampak penting hipotetik. Nah, itu semua nanti akan digambarkan di dalam perkuliahan ini. Jadi karena bobot perkuliahan ini hanya 2 SKS, sehingga memang hajatnya kami di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram ingin memberikan pengantar ya kepada mahasiswa tentang oh ini loh yang dimaksud dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ketika nanti mahasiswa membutuhkan sertifikat kompetensi tambahan untuk menjadi praktisi, maka akan mengikuti diklat untuk menjadi praktisi penyusun AMDAL. Selanjutnya di dalam perkuliahan ini bahan yang kemudian saya pakai adalah slide presentasi yang berisi tentang teori-teori, kemudian bahan-bahan yang berkaitan dengan teori AMDAL begitu. Kemudian selanjutnya saya juga mencarikan tema-tema khusus tadi kasus yang kita hadapi saat ini, misalnya berkaitan dengan AMDAL, misalnya beberapa studi kasus bagaimana misalnya pelaksanaan AMDAL yang baik, bagaimana kemudian pelaksanaan AMDAL yang kurang baik begitu, misalnya ada misalnya contoh kasus pelaksanaan AMDAL yang kurang baik yang tidak melaksanakan sesuai dengan dokumen yang ada di dalam AMDAL dan sebagainya. Nah, di dalam perkuliahan ini saya menerapkan sistem penilaian, ada 4 aspek yang saya nilai. Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan di kelas. Ini saya memberikan bobot 10%. Kemudian tugas di sini saya memberikan bobot 20%. Kemudian UTS, ujian tengah semester, dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Ya, sistem penilaian ini tentunya kami terapkan secara transparan, sehingga nantinya ketika mahasiswa ingin mengecek runtutan kenapa kemudian nilainya sampai A, sampai B, dan seterusnya, itu bisa dilihat dengan rekam jejak yang transparan, yang bisa dicek gitu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran perkuliahan AMDAL di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah salah satu contoh rekaman saat sesi perkuliahan berlangsung. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Selamat ketemu kembali. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di dalam pertemuan mata kuliah kita tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Baik adik-adik sekalian, pada siang hari ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan, di mana dalam hal ini nanti kita akan memfokuskan bahasan kita kepada identifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan ya. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang definisi AMDAL, kemudian legalitas AMDAL dan sebagainya. Di pertemuan ini kita akan sedikit nanti menggali pengetahuan adik-adik semua terkait identifikasi dampak apa yang kira-kira akan muncul dari suatu usaha atau kegiatan. Adik-adik sekalian, sebelum saya melanjutkan kepada identifikasi dampak,
sedikit saya ingin menggambarkan beberapa hal yang terkait dengan pertemuan kita di beberapa waktu yang lalu. Jadi saya ingin merefresh kembali pengetahuan kita. Ini adalah definisi AMDAL yang beberapa pertemuan lalu sempat saya sampaikan. Jadi AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, pengertian umum ini ada sekalian, ini tercantum di dalam PP 22 tahun 2021 yang terbaru. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang juga menjelaskan tentang apa itu AMDAL. Jadi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi ini saya merefresh kembali saja supaya nanti ada menjadi bahan kita diskusi selanjutnya tentang identifikasi dampak. Nah, ini tujuannya kemarin sudah kita bahas juga. Saya next. Tujuan AMDAL ya, pada intinya adalah bagaimana mengidentifikasi rencana kegiatan kemudian perakiraan dampak yang akan timbul. Dan dampak yang akan timbul ini adalah dampak penting ya, itu yang membedakan dengan dokumen yang lain. Nah, sedikit saya singgung ini ada sekalian sebelum saya mengacu ke pertemuan kita hari ini tentang identifikasi dampak. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa AMDAL dan UKL-UPL ya, atau AMDAL ini adalah salah satu saja dari sekian banyak instrumen di dalam pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ya. Ini termuat di dalam Undang-Undang 32 2009. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari di hukum lingkungan dulu, bahwa Undang-Undang 32 2009 adalah undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kita sering sebut dengan Undang-Undang PPLH ya. Nah, di dalam Undang-Undang PPLH ini ternyata terdapat banyak sekali instrumen yang kemudian menjadi instrumen pencegahan pencemaran lingkungan, dan salah satunya adalah AMDAL ya. Jadi kalau kita sering dengar kemarin banyak sekali kasus-kasus yang kemudian selalu dinilai lihat AMDALnya, lihat kembali AMDALnya. Memang AMDAL adalah salah satu instrumen penting di dalam pencegahan pengelolaan lingkungan hidup ya, pencegahan pencemaran lingkungan hidup ya. Dari ada di antaranya KLHS, ada tata ruang ya. KLHS ini adalah kajian lingkungan hidup strategis, ada tata ruang, ada baku mutu lingkungan hidup di situ, ada peraturan perundang-undangan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah yang kemarin saya jelaskan, semua instrumen yang kemudian sangat membantu di dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Dan AMDAL berada di dalam salah satunya, salah satu saja. Sehingga mulai sekarang kita berpikir bahwa AMDAL ini bukan alat serbaguna di dalam menyelesaikan persoalan lingkungan ya. Jadi kemarin misalnya ada kasus terbaru di Bima ya, ada teluk misalnya yang tercemar, kemudian ada jasa Pertamina di situ. Nah, dilihat orang-orang minta buka AMDALnya. Oke, misalnya kalau AMDALnya sudah tidak bermasalah, maka lihat yang lain misalnya. Nah, memang AMDAL ini memegang posisi yang sangat penting di dalam pencegahan pencemaran. Nah, ini yang kemarin sempat saya sampaikan juga, bahwa ruang lingkup studi di dalam studi AMDAL ini mungkin bisa dilihat di dalam slide, mulai dari persiapan sampai keluar persetujuan dokumen lingkungan ya, persetujuan dokumen lingkungan yang kemudian nanti menghasilkan persetujuan lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan ya, mulai dari persiapan, kemudian sosialisasi dan konsultasi publik. Ini menjadi penting ada dari sekalian karena nantinya semua ruang lingkup kegiatan ini, kegiatan yang ada di sini, ini akan kita jadikan sebagai kegiatan pokok yang kemudian kita analisa identifikasi sumber dampaknya. Jadi kegiatan inilah yang kemudian nantinya kira-kira dia akan menimbulkan dampak apa, itu yang kita tuangkan di dalam dokumen. Ya, mulai dari pengumpulan data sekunder dan sebagainya. Ini kemarin sudah saya jelaskan, saya next saja. Nah, ini mungkin yang menjadi sedikit lebih penting. Identifikasi dampak ini yang mungkin hari ini kita akan diskusikan. Jadi usaha dan atau kegiatan apapun ada di sekalian, ketika nanti kita ingin membuat AMDALnya, membuat dokumen AMDALnya, studi AMDALnya, maka kita harus mengkaji dampak positif maupun negatif. Nah, ini adalah contoh bagaimana mengidentifikasi. Kita akan diskusikan mungkin lebih jauh di pertemuan selanjutnya.
hari ini saya ingin mencoba kalian untuk saya bagi kelompok ya. Nanti saya akan bagi 3 kelompok. Saya ingin mencoba kalian untuk mengidentifikasi dampak kira-kira apa yang akan timbul di dalam usaha kegiatan. Misalnya saya ambil pembangunan sebuah hotel di Mataram. Jadi anggap di kota kita ini akan ada pembangunan hotel. Anggaplah hotel X namanya. Kira-kira nanti silahkan kalian identifikasi sesuai dengan ini. Saya akan bagi kelompok nanti. Ada kelompok tahap prakonstruksi, ada tahap konstruksi dan tahap operasi. Ya mungkin pasca operasi tidak perlu ya. Saya akan bagi 3 kelompok saja. Ada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kira-kira dampak apa yang akan timbul di tahap prakonstruksi, konstruksi dan tahap operasi. Ya, didiskusikan. Nanti saya kasih waktu untuk mempresentasikan sebentar hasil diskusinya. Kira-kira sumbernya apa saja dari tahap konstruksi. Kalau pembangunan hotel itu apa saja kira-kira yang akan muncul, yang akan menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian dampaknya apa? Bisa ditampilkan 1, 2 sampai 3 dampak misalnya atau lebih. Ya, paham? Ya, saya mulai membagi kelompok ya. Ketua kelompoknya nanti saya pilih yang sudah yang sudah tadi berpendapat, yang memberikan pendapat yang aktif. Ada Sri, ada Milka dan ada Marcelina. Ya, silahkan 3 orang, 1, 2, 3 gabung di kelompoknya Milka, 1, 2, 3 gabung di Marcelina Kandi, dan 1, 2, 3 gabung di kelompoknya Sri. Silakan. Jadi kelompoknya Sri kelompok yang operasi ya, operasi. Marcelina kelompoknya yang konstruksi, prakonstruksi ya. Yang ini kelompok yang konstruksi ya. Ya, silakan diskusikan sumber apa saja yang kemudian akan muncul di tahapan-tahapan itu ya. Limbah itu dari aktivitas orang-orang di hotel seperti yang ada di WC, Ya. hotel, dapur, wastafel. Ya. Nah itu limbah cairnya atau dari limbah yang bersumber dari hal-hal tersebut tadi, apakah itu dikelola dengan baik atau gimana? Itu salah satu sumber salah satu dampak atau sumber yang terjadi jika suatu hotel itu beraktivitas. Jika sumber air limbah itu tidak dikelola dengan baik berarti seperti yang Bapak bilang tadi, berarti sudah melenceng dari amdalnya. Ya, berarti sudah ketemu beberapa item ya. Silakan dilanjutkan. Nanti saya kasih waktu untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok operasi akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kami, yaitu sumber dan dampak dari pembangunan sebuah hotel, salah satunya di Kota Mataram. Itu salah satu sumber dari pembangunan atau operasi saat operasi hotel sudah dimulai, yaitu yang pertama tenaga kerja seperti yang ada di konstruksi tadi, di mana dampak dari penerimaan tenaga kerja ini, yang pertama ada dalam tadi salah satu yang sudah dijelaskan perhubungan sosial, di mana dalam perhubungan sosial yang dimaksud di sini yaitu penerimaan kerja itu kadang ada orang dalam yang melewati pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya sumber dari salah satu saat hotel ini dioperasi yaitu di mana orang-orang atau konsumen dari hotel tersebut mulai beraktivitas.
Jadi dalam suatu hotel itu harus ada IPA-nya untuk mengelola limbah, ya, limbah yang menjadi salah satu dampak dari operasi hotel tersebut. Mungkin hanya itu saja paparan dari kelompok operasi. Sekian. Selamat. Ya, luar biasa, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok 3 yang kelompok terakhir tadi. Jadi ada beberapa masukan saya terhadap hasil dari diskusinya. Untuk tahap operasi misalnya, kita harus lebih kita harus tahu nanti di hotel tersebut kira-kira apa saja yang akan dioperasionalkan ya. Contohnya misalnya ketika dia akan mengoperasionalkan laundry misalnya, maka itu kita harus cantumkan misalnya operasional hotel, operasional laundry, atau misalnya dia ada dapur misalnya, tentunya ada dapur ya, operasional dapur. Atau kira-kira kalau hotel butuh genset enggak? Butuh ya, tiba-tiba misalnya mati lampu, kemudian dia wajib membutuhkan genset, maka di sana ada operasional genset. Jadi harus dirigidkan kembali nanti, didiskusikan kira-kira apa saja yang akan biasanya kalau hotel secara umum itu apa saja misalnya. Operasional tadi yang dimaksud misalnya bisa genset ya, bisa kemudian dapur, bisa laundry dan sebagainya. Kalau genset misalnya tentunya akan ada B3 karena dia menggunakan oli ya. Jadi kesimpulannya ada sekalian, semakin kita mengerti apa kemudian lingkup kegiatan yang akan dilakukan di dalam suatu usaha kegiatan, maka semakin kita bisa untuk kira-kira mengidentifikasi dampak apa yang akan timbul. Contoh tadi otomatis ketika ada operasional hotel, bagus sekali ya, sudah bisa menebak, oh ini pasti akan ada limbah cair di situ. Karena akan ada orang menginap, setiap hari beroperasi, maka akan ada limbah cair yang ditimbulkan. Ada juga timbulan sampah yang akan dimunculkan gitu ya. Tentunya akan ada sampah. Nah, ini kemudian dampak-dampak yang akan muncul dari hasil identifikasi kita. Baik, itu mungkin sedikit diskusi yang kita lakukan pada hari ini untuk lebih mempertajam kembali pemahaman kita tentang bagaimana kita mengidentifikasi atau mengcapture ya, atau melihat lebih dekat sebuah dampak yang nanti, sebuah sumber kegiatan yang nantinya akan menimbulkan dampak di dalam usaha kegiatan kita yang kemudian wajib untuk kita kelola dengan baik. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita ketemu pekan depan lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita, yang insya Allah kita akan membahas tentang mungkin nanti saya akan membahas tentang bagaimana kemudian kita bisa menentukan dampak apa saja yang kemudian kira-kira akan muncul di dalam usaha atau kegiatan yang kita lakukan. Ini contohnya sedikit matriks, nanti mungkin ada yang menggunakan metode matriks untuk menentukan dampak potensial apa yang kira-kira akan muncul di dalam usaha kegiatan kita. Kita lanjutkan pekan depan. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak telah menonton video ini. Berikut adalah gambaran dari mata kuliah, deskripsi mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang saya ampu di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.